Baik, sekarang kita masuk pada konsep yang pertama dari time management, rekan-rekan. Ya, apa sebenarnya waktu itu? Buat saya pribadi, waktu adalah salah satu resource yang paling berharga. Kenapa? Karena kalau Anda bicara resource, sumber daya uang, uang itu bisa didapatkan. Kalau Anda nggak punya duit, Anda bisa cari, Anda bisa dapat uang. Kesehatan bisa diperoleh juga. Ya, benda-benda bisa Anda cari. Relationship bisa dibangun. Tapi waktu, sekali waktu itu sudah lewat, Anda nggak bisa beli lagi. Jadi berapapun uang yang Anda punya, Anda tidak bisa membeli waktu yang sudah lewat. Artinya, waktu adalah salah satu resource yang paling berharga. Dan waktu adalah salah satu bentuk keadilan Tuhan. Mengapa? Karena siapapun di dunia ini ya, baik dia orang kaya, baik dia orang miskin, baik dia orang sehat atau sakit, senior atau orang masih muda, semuanya diberi waktu yang sama oleh Tuhan 24 jam sehari. Artinya kalau seseorang ingin mengubah nasibnya, ingin jadi orang lebih baik, ingin jadi mahasiswa yang lebih keren, ingin jadi dosen yang lebih keren, pebisnis yang lebih keren, Tuhan ngasih waktu yang sama dan 24 jam sehari. Dan ini adalah bentuk keadilan Tuhan. Tidak ada seorang pun ya, oh mahasiswa yang baik, keren, lebih ganteng, lebih cakep, waktunya lebih lama. Enggak, semuanya sama saja. Jadi waktu adalah bentuk keadilan Tuhan kepada manusia. Dan waktu itu relatif. Maksudnya relatif adalah lama, sebentarnya itu relatif buat semua orang tergantung situasinya. Sebagai contoh, buat rekan-rekan, buat ini teman-teman cowok ya, buat teman-teman cowok, 30 menit itu terasa sangat cepat kalau kita lagi main game. Ya kalau lagi main game itu terasa sangat cepat. Tapi 30 menit itu bisa terasa lama sekali ketika Anda teman-teman lagi nemenin orang tua belanja di pasar atau lagi nemenin istri belanja di mall, 30 menit itu bisa terasa lama sekali. Ya, jadi ketika menunggu bisa jadi lama banget, tapi ketika lagi asik waktu itu bisa terasa cepat ya. Jadi waktu itu relatif. Bukan seberapa banyak waktu yang kita punya, tapi bagaimana mengelolanya. Ya karena sekali lagi semua manusia punya waktu yang sama, bukan seberapa banyak, tapi bagaimana kita mengelolanya, memanagenya sehingga hasilnya bisa maksimal. Kenapa? Karena umumnya rekan-rekan, manusia itu melakukan banyak kesalahan terkait penggunaan waktu. Dan ini adalah 10 kesalahan umum penggunaan waktu. Yang pertama adalah tidak punya to-do list. Ini adalah kesalahan yang paling sering dilakukan. Coba saya tanya kepada Anda. Apakah Anda punya to-do list, rencana kerja setiap hari atau apa saja yang harus dilakukan di setiap harinya? Umumnya orang itu nggak punya. Dia hanya bekerja atau beraktivitas ngikutin aja. Nanti saya dapat tugas apa. Ya, jadi kesalahan pertama tidak punya to-do list baik di buku atau di gadget kita. Yang kedua, tidak punya sasaran pribadi. Artinya kita hanya menerima sasaran tugas dari kantor atau dari dosen atau dari kampus atau dari kantor. Kita nggak punya rencana, oh aku bulan ini mau mencapai ini, 6 bulan ini ke sini, 1 tahun ini ke sini, kita tidak punya sasaran pribadi. Yang ketiga, tidak memprioritaskan. Artinya kalau kita setiap hari punya 5 aktivitas, kita menganggap semuanya penting. Padahal kalau bisa dilihat ya antara aktivitas 1, 2, 3, 4, 5 bisa jadi tidak semuanya penting. Bisa jadi ada 1, 2, 3 yang penting, sisanya nggak dilakukan pun nggak apa-apa. Jadi yang ketiga tidak memprioritaskan, semua diain, semua dikerjakan. Yang keempat, gagal mengelola gangguan atau interupsi. Baru pulang kuliah mau mengerjakan sesuatu, tiba-tiba ada temen ngajak, main yuk, kita iya gitu. Artinya kita ikut ajakan orang lain, kita tidak bisa mengelola diri kita terhadap gangguan. Atau di kantor, teman-teman lagi serius mau mengerjakan sesuatu, tiba-tiba ada teman kantor ngajakin, ngobrol sebentar yuk, temenin ngopi sebentar. Akhirnya kita ikut. Nah itu gagal mengelola interupsi. Yang kelima, menunda. Kita sudah punya rencana, aduh ntar deh, besok deh, menunda. Akibatnya besoknya ada tugas lain menumpuk dan semakin banyak. Yang keenam, terlambat. Ini sederhana sekali ya, terlambat, tapi dampaknya luar biasa. Terlambat ini bahaya teman-teman.
Maksud saya begini ya, bayangkan teman-teman kuliah masuk jam 8, misalnya masuk jam 8, dosen sudah datang jam 8, Anda datang jam 8 lebih 5, ya Anda datang telat, kira-kira Anda ngomong apa? Pak, Bu, maaf saya terlambat. Betul ya? Ketika kita ngomong maaf saya terlambat, pertama kita nggak enak, kedua kita pasti kepercayaan dirinya turun, ketiga energi kita, power kita jadi lebih lemah dari biasanya. Jadi performa kita nggak akan bagus. Coba kita lihat sebaliknya, kita datang lebih awal. Jam 8, Anda jam 8 kurang 15 sudah di ruangan ya, terus dosen datang lihat Anda, kira-kira respeknya tetap turun atau naik? Kemungkinan akan respect pada orang yang lebih disiplin. Jadi terlambat ini kesalahan umum banyak orang. Dalam bisnis, terlambat bisa membuat Anda kehilangan kepercayaan atau bahkan orang jadi malas kerja sama-sama kita. Yang ketujuh, senang sibuk. Jadi senang ngerjain banyak hal ya, sibuk. Kalau dibilang sibuk tuh senang banget. Padahal kalau dilihat sebenarnya ya apa yang dilakukan itu tidak terlalu penting. Ya, jadi ibaratnya kalau kalau lari tuh lari di apa namanya, lari di tempat ya, lari di tempat. Kayaknya capek tapi nggak kemana-mana. Yang kedelapan, buang-buang waktu untuk hal yang tidak terkait sasaran. Misalnya, ya Anda cita-cita pengen lulus kuliah, tapi waktunya banyak dimainkan untuk main games, banyak dilakukan untuk main games, untuk nongkrong, tidak terkait sasaran, tapi waktu kita habis di sana. Atau Anda dipromosi luar biasa, tapi waktu Anda dipakai untuk nonton, untuk main sama yang lain, untuk mengerjakan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan tujuan karir Anda. Berarti buang-buang waktu. Yang kesembilan, tidak istirahat. Maksudnya bagaimana? Tidak istirahat ini maksudnya adalah Anda bablas terus tuh, siang kerja, malam ya, terus bablas sampai pagi nggak tidur. Dampaknya apa? Otak kita nggak bisa fresh, nggak bisa berpikir dengan jernih, kapasitasnya nggak bisa bagus ya, sehingga sering ngehang, tidak istirahat. Dan 10, tidak melakukan kuadran 2, sesuatu yang penting dan tidak mendesak. Jadi semuanya dadakan, mendadak, krisis, dan seterusnya. Nanti kita bahas yang 10 ini sambil jalan. Jadi inilah 10 kesalahan umum penggunaan waktu. Sekarang rekan-rekan, dari 10 ini silahkan Anda baca, ya Anda lihat 2 kesalahan yang paling sering Anda lakukan. Ya, silakan lihat 2 kesalahan itu, kemudian tuliskan ya di link yang sudah disediakan atau di kolom yang sudah disediakan.